Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufan Hidayatullah Darman. Saya merupakan mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2018 Universitas Sriwijaya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua materi mengenai revolusi industri 4.0 dan juga society 4.0 dan juga etika sains dan teknologi. Oke, kita langsung saja ke PPT-nya. Baiklah, ini PPT. Nah, ini PPT mengenai revolusi industri 4.0, society 4.0, dan juga etika sains dan teknologi. Kita masuk ke materi pertama. Yang materi pertama adalah revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri 4.0 ini diresmikan pada tahun 2011 di Jerman, yang ditandai dengan berkembang pesatnya teknologi-teknologi yang berbasis IT atau internet yang dikenal sebagai atau artificial intelligence, yang kita kenal dengan istilah Internet of Things. Nah, Industrial Revolution 4.0 diperkenalkan oleh Klaus Schwab, founder dan executive chairman of the World Economic Forum, dan ditulis dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution. Klaus Schwab menjelaskan jika munculnya revolusi industri generasi keempat ini mulai terlihat dengan kehadiran robot pintar, superkomputer, kendaraan yang bisa berjalan sendiri tanpa pengemudi, hingga hadirnya smartphone. Dengan teknologi-teknologi yang ada tentunya memberikan dampak yang positif terhadap dunia. Namun di balik dampak positif tersebut, terdapat tantangan-tantangan yang perlu dipersiapkan oleh setiap individu yang ada di dunia untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama adalah masalah kendali. Ekonomi digital yang mengendalikan masyarakat pastinya mempengaruhi perilaku publik. Dengan teknologi yang ada tentunya mempengaruhi perilaku masyarakat yang ada di dunia. Karena mungkin pada zaman dulu sebelum adanya teknologi, perilaku masyarakat berbeda. Mungkin lebih memiliki moral yang baik dibandingkan dengan era saat ini, karena dengan adanya teknologi mengakibatkan kebudayaan itu berubah. Oleh karena itu perlu dipersiapkan oleh masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi tantangan ini. Yang kedua adalah ketidaksetaraan. Kehilangan pekerjaan karena digantikan robot atau semua pekerjaan saat ini bisa dikerjakan oleh sistem. Nah, di sini perlu adanya persiapan oleh pihak pemerintah atau masyarakat dalam menghadapi ketidaksetaraan ini, karena jika tidak dipersiapkan dengan baik akan mengakibatkan banyaknya pengangguran yang terjadi karena semua pekerjaan itu dapat digantikan oleh robot dan sistem. Ketiga adalah kompetisi. Penguasaan teknologi menjadi kunci utama untuk menentukan daya saing Indonesia di era industri 4.0. Nah, dengan adanya era revolusi industri 4.0 ini, terutama di negara-negara maju, akan meningkatkan semua teknologi yang sangat pesat sekali di era globalisasi. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara berkembang perlu meningkatkan penguasaan teknologinya untuk bisa bersaing di kancah dunia. Yang dibalik manfaat tadi, dibalik tantangan tadi, terdapat pula manfaat era revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah inovasi. Munculnya model-model bisnis baru tidak lepas dari kemampuan para inovator untuk merangsang strategi lewat platform digital. Nah, lewat platform digital ini apa sih contohnya? Contohnya seperti Gojek, Grab, Shopee, Tokopedia, ataupun toko-toko online lainnya, atau media pembelajaran online. Nah, itu merupakan hasil dari inovasi dari platform digital yang merupakan inovasi dari era revolusi industri 4.0 ini. Manfaat yang kedua adalah inklusivitas. Segala macam layanan dapat dengan mudah menjangkau banyak orang di berbagai daerah. Dengan adanya teknologi berbasis Internet of Things atau berbasis artificial intelligence dan internet, dapat memudahkan setiap masyarakat, setiap orang untuk menjangkau semua informasi yang ada di dunia dengan mudah. Ketiga yaitu efisiensi. Akan ada efisiensi baik dari segi manufaktur maupun pemasaran, karena dengan adanya teknologi yang ada dapat meningkatkan efisiensi baik dari segi waktu maupun finansial. Yang materi kedua adalah society 4.0. Nah, pada era revolusi industri 4.0 ini, mereka memusatkan orang atau manusia itu hanya sebagai pengguna atau sebagai objeknya saja. Namun, oleh karena itu lebih banyak mengakibatkan dampak buruknya. Oleh karena itu dimunculkanlah suatu era baru, yaitu society 4.0, di mana pada era ini manusia itu adalah sebagai subjek. Artinya dia menggunakan teknologi sebagai metode untuk mendapatkan keuntungan. Nah,
Society 5.0 atau masyarakat 5.0 adalah konsep teknologi masyarakat yang berpusat pada manusia dan berkolaborasi dengan teknologi artificial intelligence dan Internet of Things untuk menyelesaikan masalah sosial yang terintegrasi pada ruang dunia maya dan nyata. Nah, di sini dijelaskan bahwa konsep teknologi masyarakat yang berpusat pada manusia. Dan penelitian ini menganggap bahwa manusia itu sebagai subjeknya. Kemudian bagaimana cara kerja Society 5.0 pada berbagai sektor, masuk cara kerja ini adalah pengaplikasiannya. Pertama adalah bidang pengiriman. Pada bidang pengiriman adalah adanya drone. Nah, drone ini bisa digunakan sebagai metode pengiriman jika kita memesan suatu barang secara online. Nah, teknologi drone ini sudah banyak diterapkan di negara-negara maju seperti Jepang, Amerika, Korea Selatan, dan lain sebagainya. Kemudian rumah pintar. Nah, rumah pintar ini ada rumah yang berbasis atas teknologi Internet of Things. Nah, di sini contoh aplikasi dari teknologi di rumah pintar ini ada misalnya pintu yang dapat dibuka dengan perintah suara. Nah, itu merupakan hasil dari teknologi yang berbasis IoT. Yang ketiga adalah kesehatan medis. Nah, dengan adanya AI, kita dapat memperoleh informasi kesehatan lebih baik lagi, dan juga berkembang pesatnya teknologi kesehatan sehingga dapat memudahkan kita dalam pengobatan. Kemudian bidang pertanian dengan sistem AI munculnya traktor pintar. Nah, dengan traktor pintar ini sangat-sangat memudahkan masyarakat terutama dalam membajak sawah, karena dengan traktor pintar ini dapat diaplikasikan atau dioperasikan tanpa awak atau tanpa manusia, atau dia dapat mengoperasikannya secara mandiri. Kemudian bidang transportasi. Nah, bidang transportasi ini munculnya autonomous vehicle. Nah, autonomous vehicle ini adalah bentuk dari kendaraan tanpa awak. Etika sains dan teknologi. Nah, pada etika sains dan teknologi ini, etika itu berasal dari etika Yunani ethos yang motivated atau moral, sehingga dapat kita pahami bahwa etika itu adalah perilaku yang baik. Kemudian jika dikaitkan dengan sains, etika sains merupakan salah satu bidang etika yang berbicara tentang masalah-masalah etis dalam penelitian dan aplikasi pengetahuan sains. Dan kemudian jika etika dikaitkan dengan teknologi, etika riset atau teknologi juga merupakan etika sains juga, yang mengarahkan agar setiap insan memiliki integrasi moral yang baik. Nah, etika sains dan teknologi ini merupakan perilaku kita dalam pengoperasian sains dan juga pengoperasian teknologi agar tepat dan benar tujuannya, sehingga dapat bermanfaat terhadap masyarakat. Prinsip-prinsip etika sains ada 4. Yang pertama universal, komunal, tanpa kepentingan, skeptis. Kalau universal itu artinya bersifat terbuka, artinya dapat diterima oleh semua bentuk masyarakat. Kemudian komunal itu artinya setiap hasil penelitian itu harus dipublikasikan dan tidak boleh disembunyikan. Dan tanpa kepentingan itu artinya hasil penelitian itu bersifat untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi ataupun ideologi. Kemudian skeptis ini bahwa setiap hasil penelitian itu dapat diterima oleh setiap masyarakat dan dapat dipertanyakan oleh masyarakat. Dan bentuk pelanggaran yaitu falsifikasi, plagiarisme. Kalau fabrikasi itu membuat penelitian tanpa melakukan observasi sebelumnya. Kalau falsifikasi itu memanipulasi data. Kalau plagiarisme itu lebih ke mengambil ide seseorang tanpa seolah-olah itu ide kita sendiri, namun itu adalah ide orang lain, tanpa seperti kita mengutip tanpa mencantumkan sumber yang kita dapat. Nah, ini relasi antara etika teknologi dan masyarakat, etika sains dan teknologi, karena adanya sains itu menghasilkan teknologi, dan dengan kita menggunakan etika teknologi dengan baik, maka akan berdampak baik terhadap masyarakat, seperti itu. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Saya cukupkan dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.